Nyala suara, nyalakan suaramu. Yeay! Episode podcast Kominfo kali ini kita kedatangan banget tamu dari KPPL dan juga Kastra. Silakan perkenalan diri mungkin. Ya, perkenalkan, saya Tio dari KPPL. Perkenalkan, nama aku Bibil dari Kastra. Dan aku Galuh dari Kominfo. Oh yeay! Salam dulu. Oh iya, salam. Karena ada COVID-19, kita harus mengantisipasi dengan hand sanitizer. Jangan lupa ya, Rek, dipakai terus setiap membeli hand sanitizer. Iya. 20 detik ya di Pokoknya di usapnya. Sambil nyanyi lagu Mas TL bisa. Nah, topik podcast Kominfo kali ini adalah climate change. Nah, kita kan sebagai anak teknik lingkungan setidaknya harus lebih paham lah tentang climate change itu sendiri. Kita kan tahu nih sekarang tiap sore tuh hujan, badai, nggak sampai sih, pokoknya hujan terus gitu kan. Nah, kira-kira tuh menurut kalian ada nggak pengaruhnya di climate change itu sendiri? Mungkin Mas Tio dulu mau jawab? Ya, kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali climate change kayaknya. Karena dulu kan kalau hujan tuh kayak bulan-bulan yang ber doang kan, September, Oktober, November, Desember. Oke. Bulan-bulan ber adalah bulan-bulan hujan. Bulan-bulan hujan, bulan-bulan ber. Ulang. Bulan-bulan ber adalah bulan-bulan hujan. Nah, itu kan sekarang kan jadi bergeser ke Januari, Februari, Maret yang sudah seharusnya bulan-bulan panas. Kayak kemarin di Jabodetabek sendiri udah 2 kali banjir. Itu kan karena sangat pengaruh oleh climate change. Ini Masnya juga jadi korban loh. Iya, dari jadi ini banjir. sedikit curhat. Iya. Seberapa kemarin Mas kalau boleh tahu banjirnya di rumah? Sepaha orang dewasa. Oke, ke Bibil nih. Jadi pengaruhnya apa? Sangat ngaruh sih, bener kata Tio tadi. Terus iya sih, mungkin paling kerasa dari kita adalah ya cuaca yang sekarang akhirnya malah berpindah. Terus kayaknya semakin lama juga durasinya, kayak hujan semakin deras banget gitu. Dan kayaknya udah berapa bulan sih kita kayaknya hujan terus kayak gini. Nah itu sih sebenarnya. Berarti emang kesimpulannya tuh cuaca itu sangat berpengaruh juga ya ke climate change sendiri itu. Ya kan sebenarnya kan kalau cuaca kan kayak apa ya? Kayak yang cuman dalam satu durasi, saya hari ini nih cuaca ini. Kan climate kan sebenarnya dari beberapa cuaca yang beberapa tahun yang ada jangka waktunya panjang. Jadi ya pasti berpengaruh sih. Ya. Nah, kalau ditarik ulur lebih jauh lagi, sebenarnya tuh kenaikan suhu bumi tuh sekarang udah kayak naik banget dari meningkat banget ya. Correct me if I'm wrong. Dari revolusi industri sampai sekarang tuh kenaikannya udah 1,2 derajat lebih. Nah mungkin kalau kita bayangin kan kayak 1 derajat mah kayak apaan sih gitu ya. Tapi sebenarnya sampai 5 derajat. Iya, ini aku juga kemarin denger sih dari suatu podcast. Jadi jangan dianalogikan sebagai kayak AC, tapi analogikan sebagai suhu tubuh kita. Ketika emang misalnya naik 1 derajat kan kayak kita malah meriang kan, udah nggak enak kan. Nah itu apa yang terjadi di bumi seperti itu. Jadi jangan analoginya ke arah seperti itu. Jadi analogikan ke diri kalian sendiri. Nah, setahu aku kemarin kan KPPL kan baru ngadain HAS nih. Temanya itu kan Water and Climate Change. Itu kenapa sih? Sebenarnya kan kita punya banyak hari gitu kan yang bisa dirayakan, kayak hari sampah, hari bumi, hari air. Nah, kenapa KPPL sendiri itu selalu memilih hari air setiap tahunnya? Sebenarnya itu udah pembagian dari himpunan sendiri gitu. Kayak hari sampah juga KPPL juga kemarin ngadain by clean, hari bumi ntar diadain mungkin sama Kastrat. Hari air, nah ini hari air di bagian kita. Kebetulan hari air tuh untuk
pembentukan kepanitiaan dan kegiatannya tuh nggak terlalu mepet dengan awal tahun liburan, jadi bisa lah itu jadi gampang. Sama air juga salah satu hal yang kita pentingin di dunia ini, karena kita tahu semua berbagai macam tubes, air adalah sumber kehidupan. Jadi Ya, bener banget. pasti itu kata-kata pertama di setiap tubes. Ya di latar belakang pasti kalian akan Pasti mendapati itu. air adalah sumber kehidupan. Nah, Betul, gitu. betul banget. Dan air juga kan masuk dalam salah satu SDGs nomor 6 kalau nggak salah, water and sanitation. Itu Jadi emang air tuh penting banget gitu ya buat kehidupan ini. tepat sekali. Nah kalau climate change sendiri tuh aksi dari KPPL tuh apa? Jadi mau jelasin dulu ya tentang khas kemarin. Tentang tema khas ini. Jadi tema khas ini water and climate change. Jadi maksudnya ini tuh kayak persiapan menggunakan air untuk ke climate change. Jadi itu. Jadi mungkin fokus aksinya itu cuma nanam pohon. Jadi persiapan untuk menjaga air ketika climate change. Oke, Gitu. Ya sih, ini bener banget sih. Aku juga kemarin sempat lihat juga kalau salah satu dampak dari kenaikan suhu itu adalah kelangkaan air gitu. Jadi emang itu sebenarnya emang harus yang kita persiapkan juga gitu. Bener-bener. Jadi mau jelasin soal temanya juga. Sebenarnya temanya itu dari UN Water. UN Water ini salah satu organisasi yang bergerak di bidang air. Salah satu organisasi dunia yang di bidang air. Jadi semua kegiatan Hari Air kita mulai dari tahun 2011 itu rata-rata temanya dari UN Water. Nah, penjelasannya UN Water itu kayak gitu yang tadi aku jelasin. Jadi gimana persiapan kita Menjaga air ketika ada climate change. Iya. Oh ya, terus aku juga tadi baca juga di water.org itu bilang kalau di Indonesia tuh ada kira-kira 28 juta orang yang susah gitu untuk mencari air bersihnya gitu. Yang mengalami kelangkaan air sekarang ini kayak gitu. Nah dari tadi kan kita udah banyak nih ngebahas KPPL-nya itu sendiri, mulai dari HAS dan lain-lain lah. Sekarang gantian nih ke Kastrat sama Bibil. Biasanya tuh para environmentalis atau orang-orang awam kan taunya tentang climate change itu tentang gimana kita menjaga laut, gimana kita menjaga biota laut dengan cara ya yang paling rame kan kita ganti dari sedotan yang plastik yang sekali pakai ke stainless steel atau sedotan bambu. Nah, ya kan? Nah, kira-kira dari Bibil ada nggak pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu baru yang bisa disampaikan ke orang-orang di sekitar kita? Tentang apa climate change? Iya, tentang climate change. Oke. Jadi sebelum itu aku pernah dengar juga sekarang itu termnya climate change itu jadi diganti jadi climate crisis dari The Guardian. Tapi nggak apa sih tetap pakai climate change juga nggak apa-apa. Jadi itu fun fact aja ya. Fun fact. Dari climate change ke Oke. climate crisis. Kalau untuk Indonesia sendiri penyumbang emisi terbesar itu datangnya dari deforestasi hutan. Banyak datang dari kebakaran gambut di Indonesia kayak gitu. Nah, setahuku juga mungkin kalau kita bandingin sama negara-negara US, negara-negara luar kayak US, China, itu memang penggunaan emisi mereka tuh besar. Tapi produktivitas mereka menggunakan emisinya itu juga besar. Kalau Indonesia itu Jadi sebanding gitu ya. kalau Indonesia itu emisinya keluarnya besar tapi produktivitasnya tuh rendah gitu loh. Nah, karena banyak disumbangi oleh kebakaran hutan kayak gitu. Nah, di Kalimantan, di Riau segala macam yang kemarin kan masif banget tuh. Nah, itu. Jadi kebakaran hutan ini salah satu penyumbang terbesar tentang climate crisis juga itu ya. Iya, emisi terbesar. Tadi kan dari permasalahan climate change sendiri kan udah banyak banget nih disebutin, mulai tentang air, tentang kebakaran hutan, dan lain-lain lah. Nah, sebagai anak teknik lingkungan atau sebagai orang biasa, bagaimana cara kita menjaga lingkungan dari hal-hal yang paling sederhana gitu? Mungkin dari Tio dulu. Mungkin banyak sih yang bisa kita lakukan, kayak tadi udah disebutin oleh Mbak Galuh soal penggantian dari sedotan plastik ke sedotan bambu atau sedotan stainless steel. Terus kayak mengurangi penggunaan AMDK, air minum dalam kemasan, kita bisa pakai tumbler. Kan seperti Mbak Bibil membawa tumbler. Bisa juga jangan membuang sampah sembarangan. Sampahnya kalau di TL sendiri, sampahnya bisa dikumpulkan, bisa diuangkan menjadi duit itu lewat bank sampahnya KPPL. Jadi kalian bisa ngumpulin sampah kalian berupa botol plastik sama kertas. Nah, itu langsung ditaruh ke KPPL.
untuk SOP dan lain-lainnya bisa dibaca di Instagramnya atau OA-nya KPL gitu. Oke, sekalian promosi nih ya. Iya. berarti. Nanti setahu aku nanti kita juga dapat saldonya itu kan ya? Iya. Ada rekapannya gitu. Iya. Oke. Nah, Mbak Gaduh pernah daftar? aku kemarin bank sampah? bank sampah 7 kilo kertas bekas. Wih, bagus tapi sih. ada dapat uang belum? Kan masih menabung. Iya. Celengan rindu. Mbak Bibil udah pernah nabung di bank sampah? Pernah tapi sedikit lah Oh ya. ya nggak apa-apa. Yang Paling penting udah ada 900. udah ada usahanya untuk Menjaga lingkungan. menjaga lingkungan. Isi sebenarnya emang kebiasaan memilah tuh harus kita terapkan sejak sekarang nih. Mungkin kan kalau dari luar kan udah sejak dini, kita kan ya baru sekarang lah ya. Karena sebenarnya kemarin kita juga datang ikut Kultam juga ya, Iya, kuliah tamu juga. kuliah Terus dia tamu. ngomong tentang recycle plastik. Sebenarnya ya caranya kita untuk merecycle plastik salah satunya untuk memilah sendiri ya. Karena apa ya, ketika kita memilah kan pasti kita udah tahu nih kita bisa memilah plastik nih, satu plastik nih. Terus plastik ini bisa kita langsung alokasikan kepada orang sampah. gitu. Ya, dan sebenarnya yang aku tahu juga adalah beberapa kayak UKM di Surabaya. Aku pernah baca dia bikin kayak jam atau misalnya tempat duduk tuh dari sampah-sampah plastik, botol-botol Kayak recycle, recycle reuse. kayak gitu. Itu kan sebenarnya bisa jadi kayak circular ekonomi kan gitu. Jadi nggak langsung buang tapi bisa dilakuin. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada kayak missing link gitu, kayak Ya, kita udah bener-bener. milah ujung-ujungnya di landfill Ya, digabungin sama, itu digabung ya. Jadi itu yang kadang-kadang menghambat masyarakat Iya, untuk benar. memilah sampahnya. Jadi dari awal tuh udah dipilah bagus-bagus, Iya. udah dipilah jadi satu-satu, tapi ntar pembuangannya tuh Sama aja. Sama sama aja. aja karena Iya, benar. Ujung-ujungnya bener kayak kata Bibil ya, di recycle, dibuat barang-barang dari kita milah. Nah, barang-barang yang hasil pilahannya kita bikin barang-barang. Itu baru. Terus BTW aku juga kan kemarin ikut less waste workshop gitu kan. Terus dia bilang pokoknya dia menceritakan lah kalau semuanya itu recycle itu bukan poin paling utama, tapi itu yang poin paling utama tuh refuse untuk nggak make Ya, nggak make bener. sampai sekali pakai kayak gitu. Daripada kita recycle kan kita mengandalkan pihak yang lebih besar kan, pihak orang ketiga kan gitu. Sedangkan kalau refuse kan kita bisa memilih sendiri kita mau pakai Dari apa diri enggak, sendiri. gitu. Jadi mulailah pakai tumbler, pakai tempat makan, Tempat makan, tumbler, sedotan stainless atau sedotan bambu. gitu. Tapi kalau kita pakai barang-barang sendiri tuh emang pengaruhnya besar juga ya, kayak sedikit demi sedikit itu lama-lama pengaruh juga. Iya. Mungkin emang paling susah sih sebenarnya apa ya, menjadikan itu habit sih. Iya, Itu benar. paling sulit. Tapi ya Ya, harus dicoba tiap hari terus-menerus. Mungkin bawa tote bag tiap Iya, hari. iya, Kalau- perlu kresek. Nggak usah kresek ke Sakinah, nggak usah bawa kresek lagi, kresek Sakinah. Laundry pakai tote bag sendiri. Iya bisa sih. Iya. tapi kadang-kadang sedih sih kalau misalnya kita ke supermarket terus ngeliat tuh situ isinya semua plastik semua, kayak food packaging semua Iya, isinya plastik. Jadi kalau di Surabaya juga ada sebenarnya supermarket alternatif namanya Alang-Alang, kayak bulk store gitu. Nah itu isinya bener-bener apa ya, kayak ya udah tempat nasi-nasi aja, nasi-nasi gitu. Saya kayak yang butir-butiran aja gitu. Nanti kalian bawa Tempat tempatnya, sendiri. tempat sendiri, nanti kalian iniin. Bahkan itu waktu kemarin KPL kan ngadain acara namanya Bantuin itu bersih-bersih sampah di pantai. Nah, itu kita dapat sampai 100 kilo. Itu baru di pantai loh. Gimana di tempat-tempat lain di Surabaya. Kebetulan tuh kemarin pantainya Pantai Kenjeran. Nah, itu udah 100 kilo gitu. Dan itu nggak ada dipilah, nggak ada apa-apanya. Sampah popok juga ada, sampah plastik. Itu gimana tempat-tempat lain. Paling banyak apa? Kemarin kita nggak milah sih, langsung aja. Langsung bener-bener cuma ngambil aja, nggak Dan milah. itu cuma di pantai tapi menghasilkan sampah sebesar 100 Iya. kilo. Iya. Iya. Kemarin juga waktu SE-nya Atlas 2017 kan kebetulan kita mampirnya tuh di TPA Bantar Gebang. Iya. Nah itu tuh sampahnya tuh juga udah banyak banget, udah menggunung banget, udah kayak pegunungan Himalaya gitu lah. Dan apalagi TPA Bantar Gebang itu bakal ditutup di 2024. Jadi kita kalau nggak dimulai dari sekarang mengurangi sampah, itu Iya. bakal ditaruh di mana lagi gitu. Benar. Betul. Jadi kurangi sampah. Nah kalau dari Kasrat sendiri ada nggak sih kajian ataupun aksi yang berhubungan dengan climate change gitu? Sebenarnya nggak berhubungan dengan climate change juga sih, lebih ke sampah. Jadi iya. satu kemarin sempat diskusi tentang sampah di TL, lingkupnya masih TL, terus pengennya emang kita mau buat apa ya, kayak langsung ngomongin ke birokrasinya, tapi itu masih dalam diskusi sama Kasat sendiri kayak gitu. Terus kalau untuk aksinya sendiri pengennya ada aksi untuk Hari Bumi
Nanti bentuknya mungkin paling untuk raising awareness aja ke orang-orang Surabaya, karena kan momennya pas banget nih Hari Bumi kan, hari untuk ya awareness tentang awareness tentang banyak hal kan, nggak sampah doang, nggak air doang, tapi ya apapun gitu. Tapi mungkin yang kami masih kendala besar adalah kami belum merasa ada audiensitas yang lebih banget untuk membuat itu kayak gitu. Dan ya mungkin orang-orang himpunan juga nggak merasakan ada audiensitas seperti itu, jadinya masih didiskusikan lagi gitu. Jadi semoga kedepannya aja orang-orang ini bisa tahu bahwa kalian tuh harus menanamkan ke diri masing-masing, menanamkan kesadaran diri bahwa sebenarnya climate change ini sangat-sangat penting, dan gimana cara kita menjaga bumi ke depannya. Sebenarnya yang paling penting adalah menyadarkan bahwa climate change itu adalah adalah isu bersama gitu. Isu yang emang untuk kehidupan kita mendatang gitu, nggak cuma untuk anak-anak TL doang atau untuk anak-anak yang tapi emang untuk semua umat gitu, semua jadi, orang gitu. Bukan berarti kalau kita anak TL kita tuh yang harus menggebor-geborkan aksi tentang climate change itu sendiri, tapi ke semua orang gitu. Dan yang paling dan yang paling sebenarnya yang paling rentan itu untuk kena dampak dari climate itu sebenarnya ada masyarakat adat gitu, orang-orang yang adat yang tinggal di Kalimantan segala macem. Terus ada orang-orang yang mungkin nggak tahu, masyarakat menengah ke bawah yang hidupnya selalu berpapasan dengan kayak asap kendaraan segala macem kayak gitu. Nah itu juga orang-orang rentan gitu sebenarnya. Ya, mungkin kalau kita nggak ngasah-ngasah banget rentan nih, tapi ya sebenarnya ya nggak kasar-kasar banget, tapi orang-orang seperti itu gitu. Ya mungkin mereka nggak mengeluarkan emisi yang besar gitu. Jadi mereka lebih ke korban dari orang yang kan kasihan kan sebenarnya, harusnya mereka dilindungi gitu. Nah, sebelum menutup podcast Kominfo kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kastrat maupun KPPL, dari Bibil dulu deh. Oke. Kalau dari aku, kita kan sebagai orang yang udah berpendidikan nih, sudah punya banyak privilege, jadi lebih baik kita memanfaatkan privilege itu untuk saling saling menjaga lingkungan, saling menjaga bumi, dan juga kesempatan-kesempatan yang tadi untuk kita mengakses banyak hal itu dialokasikan juga kepada orang-orang yang kiranya nggak dapat bantuan, dikasihkan kayak penting loh sebenarnya menjaga lingkungan kayak gitu. Jadi kita sebagai orang yang terpelajari sebagai pelopor atau garda depan untuk mengajak orang-orang agar lebih aware sama climate change itu sendiri gitu ya, Dila. Kalau dari Tio? Bener banget, aku juga setuju yang diomongin oleh Bibil, kayak masalah menjaga lingkungan. KPPL sendiri udah mewadahi beberapa kegiatannya, kayak salah satunya Tumbler Day gitu, yang untuk orang-orang yang membawa tumbler itu kita apresiasi, ntar kita kasih hadiah. Kayak bank sampah juga, sekarang bank sampah di KPPL sendiri udah buka untuk ITS. Jadi kalau teman-teman ITS yang mau nabung nabung sampahnya boleh ke KPPL itu sih. Oh iya, terus satu lagi jangan lupa datang acaranya khas tanggal 21 Maret ini di Taman Prestasi. Itu acaranya seru-seruan, ada susur sungai, ada main Dragon Boat. Jadi datang ya. Itu dulu podcast Kominfo kali ini. Jangan lupa tonton podcast-podcast selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan suaramu.